Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Eka Mulfulhairi dengan NIM 11910311977 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat bahasa dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nur Haswinda, SPDI, MPD. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu apa sih bahasa? Jadi bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Tentunya ada juga dong sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat sistem. Artinya, sistem berarti susunan teratur berpola yang bentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Jadi bahasa terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur, tersusun, menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, bahasa itu bersifat arbitrer. Jadi dapat diartikan kata arbitrer itu sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Jadi yang dimaksud dengan istilah arbitrer ini tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Bollinger mengatakan, seandainya ada hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya itu, maka seseorang yang tidak tahu bahasa tertentu akan dapat menebak makna sebuah kata apabila dia mendengar kata itu diucapkan. Lalu yang ketiga, bahasa itu bersifat konvensional. Mengapa demikian? Karena hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Misalnya nih, binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai itu dilambangkan dengan bunyi kuda. Maka anggota masyarakat bahasa Indonesia harus mematuhinya. Kalau tidak dipatuhinya dan digantikan dengan lambang yang lain, maka komunikasi akan terhambat. Yang keempat, bahasa itu bersifat unik. Mengapa dikatakan bersifat unik? Karena setiap bahasa itu mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Nah, ciri khas inilah yang bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, ataupun sistem pembentukan kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Yang kelima, bahasa bersifat universal. Jadi nih, selain bersifat unik, bahasa ini juga bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Lalu yang keenam, bahasa bersifat produktif. Mengapa disebut bersifat produktif? Jadi unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan adanya unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Yang ketujuh, bahasa itu bervariasi. Jadi, anggota masyarakat suatu bahasa yang biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Lalu yang kedelapan, bahasa itu bersifat dinamis. Mengapa dikatakan bersifat dinamis? Karena bahasa ini tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang
keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan masyarakat. Karena keterikatan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupannya di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu selalu berubah, maka bahasa menjadi ikut berubah, tidak menjadi tetap dan menjadi dinamis. Lalu yang terakhir yaitu bahasa itu manusiawi. Jadi ini alat komunikasi manusia berbeda-beda dengan binatang ya, beda. Sedangkan alat komunikasi binatang itu bersifat tetap, statis. Sedangkan komunikasi manusia bersifat produktif dan dinamis. Maka bahasa bersifat manusiawi dalam arti bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Tentunya ada juga dong fungsi bahasa. Apa sih fungsi bahasa itu? Mengapa kita harus tahu? Jadi fungsi bahasa itu secara umumnya yang pertama itu alat ekspresi diri. Bahasa sebagai alat ekspresi diri berarti dengan bahasa manusia dapat menyatukan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam pikiran manusia untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa itu merupakan saluran yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan setiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial tertentu dan dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan serta memungkinkan integrasi. Yang ketiga, alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa sebagai alat integrasi. Mengapa? Karena bahasa memungkinkan setiap penuturannya merasa diri terikat dalam kelompok sosial atau masyarakat yang menggunakan bahasa yang sama. Lalu yang terakhir, yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Bahasa dapat digunakan untuk mengatur berbagai aktivitas sosial, merencanakan berbagai kegiatan, dan mengarahkan ke dalam suatu tujuan yang diinginkan. Bahasa pula yang dilakukan oleh seorang, segala kegiatan atau aktivitas dapat berjalan dengan baik apabila diatur atau dikontrol dengan bahasa. Lalu perkembangan bahasa di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini berkembang tidak terbentuk dengan sendirinya, namun merupakan pemisahan dan perkembangan dari bahasa Melayu. Bahkan nih, hingga saat ini masih ada beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Indonesia mulai itu terlihat dari media massa. Yang pertama, jumlah dan bentuk kata singkatan bahasa Indonesia terus bertambah. Lalu yang kedua, meningkatnya jumlah penggunaan istilah dan bahasa asing dalam surat kabar. Jadi kedudukan bahasa ini sebagai negara ya, dan kedudukan bahasa Indonesia ini semakin kritis. Mengapa saya bilang semakin kritis? Karena dapat kita lihat sendiri bagaimana penggunaan bahasa oleh muda-mudi saat ini. Padahal bahasa Indonesia itu bahasa terpenting loh di negara kita. Jadi peranan dari bahasa Indonesia itu bersumber dari Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, kapan itu Ikrar Sumpah Pemuda ya? Jadi Ikrar Sumpah Pemuda ini pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Jadi dapat kita tarik kesimpulannya, pada dasarnya bahasa merupakan rangkaian bunyi yang melambangkan pikiran, perasaan, serta sikap. Dalam hal lain, bahasa dapat diartikan sebagai lambang, maka manusia dapat berpikir secara abstrak di samping yang konkret. Jadi nih, bahasa memiliki beberapa sifat, antara lain seperti tadi, bahasa menjadi sistem berwujud lambang, berupa bunyi, bersifat atriber, bermakna, profesional, serta unik.
Cintai dan banggakan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks kehidupan. Saya Eka Mutful Khairi, salam satu bahasa, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.